Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu lagi di hari Jumat 29 Januari 2021. Kita akan mengawali bersama-sama renungan pagi pada hari ini dengan judul Selalu Bertumbuh. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita supaya kita bisa fokus, supaya kita bisa mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Sumber pengharapan kami, Allah Bapa kami yang telah memberikan Yesus Kristus kepada kami sehingga bisa menyelamatkan kami. Allah Bapa kami yang begitu baik di dalam hidup kami datang ke hadirat-Mu, kami datang merendahkan diri kami di dalam hadirat-Mu. Kami hendak mendengarkan dan membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengarkan dan kami baca ini dapat kami mengerti dan dapat seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami Roh Kudus Tuhan, supaya kami bisa semakin memahami maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ayat kita, renungan kita pada hari ini terambil dari 2 Petrus 3, ayatnya yang ke-17 dan ke-18 yang demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah selalu bertumbuh. Pertumbuhan itu apa sih Bapak Ibu? Nah, pertumbuhan itu bisa dilihat ketika kita melihat semua makhluk hidup, seperti tanaman yang bertumbuh dari biji, lalu mengeluarkan akar-akar, lalu mengeluarkan tunas, lalu tumbuh, mempunyai batang, mempunyai ranting, mempunyai daun, dan akhirnya menghasilkan buah yang bisa kita konsumsi, dan menghasilkan bunga juga. Begitupun pertumbuhan di dalam kehidupan manusia, dari yang bayi atau di dalam kandungan, lalu lahir menjadi bayi, kemudian dirawat, tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh lagi menjadi remaja, tumbuh lagi menjadi orang dewasa, dan akhirnya ada pada usia yang lansia atau usia tua. Pertumbuhan itu akan selalu ada dan akan terus ada. Pertumbuhan juga merupakan sebuah proses di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, ada pula pertumbuhan seorang anak itu bisa terhenti pada usia-usia tertentu. Dan hal ini membutuhkan pengobatan khusus untuk menunjang pertumbuhannya. Pertumbuhan itu sesuatu yang pasti terjadi dalam diri seseorang. Terutama kita sebagai orang Kristen, patutlah kita melihat apakah kita sudah bertumbuh, khususnya dalam pertumbuhan rohani kita. Siapa tahu karena kita kecewa terhadap sesuatu, karena kita marah terhadap sesuatu, maka kita tidak bertumbuh secara iman kita kepada Yesus Kristus.
Padahal Allah pun ingin melihat apakah hidup kita ini dapat berbuah. Apakah pertumbuhan rohani ini ibaratkan sebuah pohon yang mempunyai buah yang lebat ataupun mempunyai daun yang lebat. Itulah pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mengecek diri kita sendiri. Sudah belum ya saya bertumbuh secara rohani? Pertumbuhan rohani itu tidak hanya diidentikan dengan seberapa rajin kita bergereja atau seberapa rajin kita ke gereja, seberapa banyak pelayanan yang kita ambil, seberapa banyak persembahan yang kita berikan kepada gereja. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Pertumbuhan rohani tidak hanya dilihat dari hal-hal itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi pertumbuhan rohani itu dapat dilihat tentang bagaimana kita mengenal Allah kita, mengenal Allah yang kita imani dan kita percayai. Seberapa dalam kita mengenal, seberapa besar kita menaruh harapan kita ke Allah Bapa kita. Itu adalah pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Dan seberapa taat kita menjalani kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Terlebih, apakah karakter-karakter Kristus sudah memancar, sudah benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Itu adalah salah satu dari sekian banyak bagaimana pertumbuhan rohani itu dapat kita lihat di dalam kehidupan kita. Surat 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-17 sampai 18 ini juga menyinggung tentang bagaimana kehidupan jemaat mula-mula haruslah terus bertumbuh. Pada waktu itu memang banyak sekali ajaran-ajaran yang berkembang. Meskipun ajaran-ajaran itu memberitakan Yesus Kristus, namun tidak sedikit yang mengajarkan hal-hal yang salah. Sehingga jemaat pun tidak menjadi berkembang secara rohani. Oleh karenanya, Rasul Petrus menuliskan supaya kita tetap waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Supaya kita tidak terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum dan tidak kehilangan pegangan yang teguh, yaitu di dalam Yesus Kristus. Melainkan untuk terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan Yesus dan Juru Selamat di dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita diingatkan kembali melalui surat Rasul Petrus ini, bagaimana cara kita untuk senantiasa bertumbuh, bagaimana cara kita untuk senantiasa berbuah di dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hari ini, selamat menjalani pagi ini dengan terus merefleksikan kehidupan kita. Apakah kita sudah bertumbuh secara rohani ataukah belum? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menutup renungan pagi kita dengan kita bersama-sama berdoa, memohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat menjalani hari ini dengan terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat menjadi pegangan hidup kami di dalam hari ini, supaya kami terus ingat bahwa kami harus selalu bertumbuh secara rohani kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati aktivitas kami pada hari ini. Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur atas anugerah yang telah Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.